Ya kita lanjutkan Bang Syahrin. Jadi bagaimana? Nampaknya elektabilitas Anies yang begitu tinggi di DKI Jakarta belum menjadi kepastian ya? Ya, kalau Anies ini memang yang pertama-tama mendapatkan dukungan partai kan sebenarnya Anies. Baik itu yang pertama oleh PKB, PKS, kemudian Nasdem. Nah setelah itu ternyata bahwa perkembangannya memang betul politik sangat dinamis. Dan kita tahu setelah tanggal Senin kemarin kan ada 12 partai yang sudah mendeklarasikan Ridwan Kamil dan juga Suswono. Dan kita melihat bahwa memang pintunya relatif sudah tidak ada lagi kan tersisa PDI Perjuangan. Nah ya tapi besoknya kita mendapatkan kabar bahwa ada putusan MK yang membuka ruang itu. Dan memang saat itu ada komunikasi dengan utusan PDI Perjuangan untuk bahwa kalaupun peluangnya tertutup, artinya bahwa sesuai dengan undang-undang yang sebelumnya, rencana akan tetap didaftarkan. Waktu itu Anies dengan pasangan yang PDI Perjuangan waktu itu ya. Waktu itu, belum tahu waktu itu siapa. Tapi ada rencana, itu kan terkonfirmasi oleh sikap dari PDI Perjuangan. Dan sudah ada komunikasi waktu itu. Sikap DPP atau sikap mana ini? DPP PDI Perjuangan yang mengutus Pak Mas Basara ya waktu itu. Dan memang sudah banyak di media publik kita lihat bahwa akan tetap mendaftarkan Anies dengan pasangan PDI Perjuangan saat itu. Walaupun menurut aturan waktu itu kan dengan deklarasinya 12 partai hanya tinggal PDI Perjuangan. Nah, pertemuannya hari Selasa jam 2. Tapi ternyata Selasa pagi kan kita mendapatkan putusan MK. Nah putusan MK itu membuka ruang kembali bahwa ternyata PDI Perjuangan bisa mendaftarkan sendiri dan sesuai dengan putusan MK peluang itu ada. Artinya bahwa pintunya kembali terbuka. Nah berikutnya pada hari berikutnya ya relatif ada dinamika kembali kan. Dan setelah itu ya ternyata bahwa sahabat saya Bung Habib dan kawan-kawan di DPR itu tidak melanjutkan pembahasan RUU Pilkada sehingga semua merujuk PKPU-nya kepada putusan MK. Artinya bahwa ruangnya terbuka kembali. Nah, komunikasi PDI Perjuangan dengan Mas Anies relatif sangat intens. Dan kita tahu bahwa ternyata intensitas komunikasi itu semua berbicara tentang gagasan. Gagasan Bung Karno, bicara tentang cita-cita kemerdekaan kita, bicara tentang bagaimana menata kota ini, bicara tentang bagaimana pelestarian lingkungan dan juga keberpihakan terhadap rakyat. Ini yang intensitas pembicaraan ini itu antara Mas Anies dengan utusan resmi PDI Perjuangan. Bahwa tidak ada bicara soal yang lain. Bicaranya itu adalah soal gagasan. Bagaimana kita relatif sangat detail. Apa program-program buat orang miskin di Jakarta. Nah ini menjadi sangat penting kalau kita lihat bahwa pendaftaran orang menjadi calon kan di luar banyak spekulasi bahwa yang lebih banyak bicarakan adalah soal aspek-aspek yang sangat teknis. Tapi komunikasi antara Anies Baswedan dan utusan PDI Perjuangan ini bicara soal bagaimana gagasan-gagasan cita-cita politik partai, garis partai perjuangan ini bisa terwujud melalui kepemimpinan di gubernur. Itu kan kemarin Bang Syahrin, itu kan kemarin. Tapi hari ini sepertinya pintu tertutup untuk Anies Baswedan. Iya, saya ingin merunut itu sampai pada tahap ini. Nah, ada kecocokan itu. Dulu. Bahwa kemarin belum lama ini kemarin kan baru beberapa hari. Kemarin. Iya, artinya bahwa kesamaan itu ada. Dan kemudian kan pada fase berikutnya pertemuan antara Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Karena memang kan sebelum ini kan belum ada pertemuan. Dan selama ini kan juga disinggung bahwa Anies belum pernah main ke kantor partai. Dan pertemuan itu ya memang diagendakan di kantor partai. Dan bertemu, Anies dan Rano Karno bertemu. Bertemu, berbincang, ya selayaknya kita mau ke kantor partai apa kan harus selalu dong menghargai partai dengan menggunakan warnanya. Wajar ketika Anies. Bang, sorry Bang, kemarin ketemu Rano Karno kami nggak dapat fotonya, videonya nggak ada itu Bang. Iya kan memang rencananya kan memang pertemuan khusus aja antara mereka berdua kan. Dan itu kan tidak untuk dipublikasikan. Karena kan beda fase antara keputusan partai itu kan menjadi ranah internal partai tentunya. Bahwa komunikasi antara Anies dan juga Rano Karno, itu kan sesuatu hal yang terpisah. Nah, komunikasi cukup intens, cukup dalam, tapi kemudian tadi sampaikan paling tidak yang akan mendaftar besok adalah Pramono Rano. Lukanya dalam juga nggak ini Bang? Ya sebenarnya tidak ada yang luka. Karena konsentrasi Anies ini kan
memperjuangkan kemanusiaan, memperjuangkan cita-cita kemerdekaan, memperjuangkan kesetaraan. Kan di situ sebenarnya standing posisi Anies. Nah, persoalan bahwa dia nantinya itu menjalankan itu dalam pemerintahan, ya itu lebih mudah mewujudkan gagasan-gagasan itu dengan program karena ada supporting negara di situ. Tapi ketika misalnya tidak di dalam pemerintahan, kan sama saja bisa melakukan itu secara terhormat. Nggak berasa di prank nih ya? Enggak, kita melihat bahwa semua partai politik memiliki dinamikanya sendiri. Setiap partai politik memiliki garis kebijakannya sendiri. Semua partai politik memiliki platform perjuangan sendiri. Nah, mekanisme itu, pertimbangan itu kan sangat tergantung dengan internal partai. Nah, untuk itu ya Anies tentunya menghargai, menghormati apa yang menjadi putusan partai. Berarti waktu yang tersisa 2 hari ini Bang Sarin, Yap. menurut Abang Anies akan tetap bertarung di pilkada atau langkahnya terhenti sama sekali karena tidak ada kendaraan, Bang? Gini, proses demokrasi kita dalam kontestasi pemilu kan tahapannya ada 2. Yang pertama itu adalah fase partai politik dan yang kedua adalah fase warga. Bahwa kalau menurut survei kan kita lihat bahwa ternyata warga Jakarta dari semua survei politik menyatakan bahwa Anies yang menempati posisi ranking pertama. Tapi kan itu kan tidak menjamin langsung karena ada fase yang harus dilewati, yaitu persetujuan partai, rekomendasi partai atau bahasa sekarang dibilang dengan B1 KWK. Tanpa itu tidak bisa dipilih oleh warga. Nah, inilah yang fase yang ada satu tahapan lagi. Dan tahapan itu kan berlangsung mulai sekarang sampai dengan tanggal 29. Kita tunggu saja. Apakah partai-partai ini akan sesuai dengan aspirasi warga masyarakat, ataukah aspirasi warga masyarakat tidak diametral dengan apa yang menjadi Sebentar, partai. maksud Abang, begini, Bang. partai yang sudah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, yang tadinya mendukung Anies, tiba-tiba ke Kim, akan kembali berbalik ke Anies lagi. Maksud Abang gitu? Itu Ada kan peluang bukan itu? ranah kita. Itu kan ranah partai politik. Dari yang tadi Anda sampaikan maksudnya, artinya masih ada peluang itu? Ya gini, kan fasenya sekarang kan fase partai politik. Fasenya warga kan nanti di November. Nah, apakah nanti akan mendukung Anies atau tidak mendukung Anies? Ini kan sangat tergantung dengan partai politik. Nah, kapan negara membuka pendaftaran itu? Nah, tanggal 27 sampai dengan tanggal 29. 2 hari lagi Bang, sempit Iya, 2 hari waktunya. lagi. Masalahnya apa? Yang dibawa oleh Anies kan rekam jejaknya. Yang Oke. dibawa oleh Anies kan gagasan-gagasannya. Bahwa yang memutuskan Anies maju atau tidak, ya partai politik. Jadi yang patut ditanya adalah ya partai politik. Kan begitu. Karena fasenya adalah partai politik. Nah, kami melihat bahwa ya setiap partai harus dihargai putusan-putusannya. Karena tentunya ada dinamika internal seperti tadi. Bahwa yang disampaikan oleh Bang Gun Romli tadi. Bahwa ya ada pertimbangan, Anies menjadi pertimbangan juga. Bahwa kader yang lain juga menjadi pertimbangan. Dan itu kan harus dihargai. Bahwa kita ingin mewujudkan demokrasi kita yang sehat. Dan pilar demokrasi kita ini adanya di partai politik. Makanya kesehatan partai politik kan harus kita jaga. Dia berfungsikah sebagai agregator, artikulator dari kepentingan rakyat? Berfungsinya kah? Apakah partai politik menjadi instrumen yang baik untuk melakukan rekrutmen kepemimpinan politik? Apakah partai politik ini betul berhasil membangun pendidikan politik? Nah, ini kan semua adalah ranah atau ujian bagi partai-partai politik untuk melakukan semua itu secara baik.